wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Safar Nabila dengan A1C221035. Di sini saya akan memaparkan tentang teori cepak. Jika D, E, dan F masing-masing adalah titik pada sisi BC, CA dan AB pada segitiga ABC, maka garis AD, BE, dan CF adalah kongruen, bertemu di satu titik. Jika dan hanya jika AF per FB dikali BD per DC dikali CE per CA sama dengan 1. Misalkan ketiga garis AD, BE, dan CF kongruen bertemu di satu titik, katakan titik P. Misalkan pula luas segitiga ABC, maka berlaku AF per FB sama dengan luas segitiga ACF per luas segitiga FCB sama dengan luas segitiga APF per luas segitiga SPB sama dengan luas segitiga ACF dikurang luas segitiga APF per luas segitiga FCB dikurang luas segitiga FBB sama dengan luas segitiga APC per luas segitiga BPC. Dengan cara yang sama akan diperoleh BD per DC sama dengan luas segitiga BPA per luas segitiga CPA dan CE per EA sama dengan luas segitiga CPB per luas segitiga APB. Jadi AF per FB dikali BD per DC dikali PCE per EA sama dengan luas segitiga APC per luas segitiga BPC dikali luas segitiga BPA per luas segitiga CPA dikali luas segitiga CPB per luas segitiga APB sama dengan 1. Untuk membuktikan sebaliknya, misalkan hasil kali perbandingan ketiga garis bernilai 1 akan menunjukkan bahwa ketiga garis bertemu di satu titik. Untuk itu, misalkan AD per BE berpotongan di titik P, selanjutnya buat garis CP dan perpanjang sehingga memotong garis AB. Katakan titik potongnya adalah F-aksen. Berdasarkan hipotesis, maka berlaku A F-aksen per F-aksen B dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan 1. Jadi A F-aksen per F-aksen B sama dengan DC per BD dikali EA per CE sama dengan AF per FB. Kesamaan di atas mengatakan F sama dengan F-aksen. Jadi ketiga garis tersebut bertemu pada satu titik. Diberikan segitiga ABC jika BP adalah bisektor sudut B, maka berlaku AB per BC sama dengan AP per PC. Jika dan hanya jika sudut ABP sama dengan sudut BPC. Buat garis tinggi dari titik P ke sisi AB dan BC, katakan titik D dan Y. Seperti pada gambar 8.1.2, kemudian buat garis tinggi dari titik BC ke sisi AC dan katakan titik X. Selanjutnya dari segitiga PZB kongruen dengan segitiga PYB diperoleh PZ sama dengan PY. Mengapa? Kemudian dari segitiga ABX kongruen dengan segitiga APZ diperoleh AB per AP sama dengan BX per PZ sama dengan BX per PY. Juga segitiga CBX kongruen dengan segitiga CPY, maka CB per CP sama dengan BX per PY. Selanjutnya AB per BC sama dengan AP dikali BX per PY dikali PY per CP dikali BX sama dengan AP per CP. Misalkan AB per BC sama dengan AP per PC. Misalkan P aksen bisektor dari sudut B dari premis, maka haruslah berlaku AP per PC sama dengan AP aksen per P aksen C. Menjadi P per P aksen. P sama dengan P aksen. Dengan menggunakan teorema bisektor sudut, maka
maka diperoleh AB per BC sama dengan AY per YC dikali BC per CA sama dengan BZ per ZA dikali AB per AC sama dengan BX per XC. Selanjutnya AZ per BZ dikali BX per XC dikali CY per YA sama dengan CA per BC dikali AB per AC dikali BC per AB sama dengan 1. Kemudian oleh teorema Jaffa ini bermakna ketiga garis tersebut berpotongan pada satu titik. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 8.13, di mana garis berat ketiga sudut pada tiga ABC berpotongan pada satu titik. Buktinya dengan menggunakan teorema garis berat sudut atau teorema 8.1.2, maka diperoleh AB per BC sama dengan AY per YC, BC per CA sama dengan BZ dikali ZA, dan AB per AC sama dengan BX per XC. Selanjutnya, maka dapat ditemukan bahwa AZ per BZ dikali BX per XC dikali CY per YA sama dengan CA per BC dikali AB per AC dikali BC per AB sama dengan 1. Kemudian, oleh teorema Jaffa ini bermakna ketiga garis tersebut berpotongan pada satu titik. Untuk segitiga ABC, bila AX menjadi garis berat BC, garis di kolam menengah mungkin bisa dikenal dengan istilah bisektor, atau AX bisa menjadi bisektor di mana BC jika ditelusuri di kolam menengah dapat dikenal dengan garis berat, maka BX sama dengan XC, sehingga bila AX, BY, dan CZ masing-masing adalah garis berat pada tiga ABC, maka telah berlaku AZ per BZ dikali BX per XC dikali CY per YA sama dengan CA per BC dikali AB per AC dikali BC per AB sama dengan 1. AZ per ZB dikali BX per XC dikali CY per YA sama dengan 1. Misalkan P adalah titik pusat lingkaran dalam, perhatikan tiga ACX dengan titik B, P, dan Y, maka berlaku AZ per ZB dikali BX per XJ dikali CY per YZ sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Maka dapat ditimbulkan segitiga ABC dengan tiga garis berat. Dengan teorema tersebut, maka AY per YC per CB per BX dikali XP per PA sama dengan 1 dikali 1 kali 2 kali XP per PA sama dengan 1 per 2. Jadi bila P pusat lingkaran di dalam, maka berlaku AP per X per BP per PY atau AP per PX sama dengan BP per PY sama dengan CP per PJ sama dengan setengah. Teorema lain dalam tebarang segitiga, maka garis tinggi berpotongan pada satu titik. Bukti, perhatikan bahwa segitiga ACD terbangun dengan segitiga BCM sehingga diperoleh dengan segitiga ABC dengan garis beratnya dengan garis tingginya, maka dapat diperoleh CE per DC sama dengan BE per AD. Dengan cara yang sama maka dapat AF per EA sama dengan CF per BE dan BD per FB sama dengan AD per CF, sehingga AF per FB dikali BD per DC dikali CE per EA sama dengan AF per EA dikali BD per FB dikali CE per DC sama dengan CF per BE dikali AD per CF dikali BE per AD sama dengan 1.
Pembuktian dari titik-titik dapat dilakukan dengan teorema trigonometri. Caranya adalah sebagai berikut. Misalkan sudut CAA akten sama dengan alfa 1, sudut ABB akten beta 1, dan sudut BCC akten sama dengan gamma 1, dan akten AB sama dengan alfa 2, sudut B akten BC sama dengan beta 2, dan sudut C akten CA sama dengan gamma 2. Sehingga digambarkan dengan gambar segitiga ABC dengan sudut pusat O dengan garis-garis AD, CF, dan BE sebagai berikut. Maka dapat ditimbulkan bahwa tin alfa 1 sama dengan A akten C dikali tin C per A akten, dan tin alfa 2 sama dengan BA akten dikali tin B per AA akten. Jadi tin alfa 2 per tin alfa 1 sama dengan BA akten tin B per akten C tin C. Dengan cara yang sama, maka akan diperoleh tin alfa 2 per tin alfa 1 kali tin beta 2 per beta 1 dikali tin gamma 2 per tin gamma 1 sama dengan 1, dan tin beta 2 per tin beta 1 sama dengan CB akten tin C per B akten A tin A, dan tin gamma 2 per tin gamma 1 sama dengan AC akten tin C per C akten B tin B. Maka berdasarkan teorema CEPA, dengan perpotongan AA akten, BB akten, dan CC akten yang saling berpotongan di satu titik, jika dan hanya jika tin alfa 2 per tin alfa 1 dikali tin beta 2 per tin beta 1 dikali tin gamma 2 per tin gamma 1 sama dengan 1. Coba perhatikan gambar 8.1.8a. Pada gambar tersebut dibuat garis melalui titik A yang sejajar dengan BC, kemudian perpanjang titik BB akten dan di CC akten hingga memotong garis yang melalui A tadi di titik D dan E seperti pada gambar 8.1.8b. Maka dapat ditunjukkan bahwa CB akten per B akten A sama dengan BC akten per AD akten, dan AC akten per C akten B sama dengan EA per BC. Karena BA akten per AD sama dengan A akten O per OA sama dengan A akten C per EA, maka diperoleh BA akten per AC akten atau A akten C sama dengan BA akten per A akten C sama dengan AD per EA. Dapat ditimbulkan juga bahwa BA akten per AC dikali CB akten per B akten A dikali AC akten per C akten B sama dengan AD per EA dikali BC per AD dikali EA per BC sama dengan 1. Misalkan BB akten CC akten berpotongan di titik O, hubungkan AO, katakan bertemu di titik A akten, akan ditunjukkan bahwa A akten sama dengan A akten. Dari premis tersebut tentunya akan berlaku BA akten per A akten C akan kolinier dengan BA akten per A akten C, maka akan berlaku BA akten per A akten C dikali CB akten per B akten A dikali AC akten per C akten B sama dengan 1, akan diperoleh A akten sama dengan A akten. Akibatnya teorema 8.13 terbukti. Sekian dari pembuktian teorema 8.1.3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Anissa Nabila Hazim dengan NIM A1C2211059. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 8.14 dan 8.12. Teorema 8.14 yaitu suatu garis dari titik C pada segitiga ABC memotong garis berat dari titik A dengan sama panjang. Buktikan garis tersebut membagi ABF dengan perbandingan 1:2. Bukti, misalkan AD garis berat dan CF memotong AD menjadi dua bagian garis yang sama panjang. Yang pertama, kita timbulkan dulu bentuk segitiga ABC. Terdapat segitiga ABC dengan titik A membentuk garis berat hingga terbentuklah titik D. Lalu titik C memotong garis berat AD hingga terbentuklah titik F. Dapat kita lihat pula terdapat titik tengah yang dinamakan dengan titik M. Selanjutnya kita mulai penyelesaiannya. Penyelesaiannya terdapat dua buah segitiga, yaitu segitiga ABD dan segitiga ADC, yang mana kedua segitiga ini memiliki ukuran yang sama besar, sehingga dapat kita katakan bahwa kedua segitiga ini kongruen. Maka dari itu dapat kita tulis luas segitiga ABD sama dengan luas segitiga ADC sama dengan setengah luas segitiga ABC. Kemudian karena M adalah titik tengah garis AD, maka luas segitiga AMC sama dengan luas segitiga CMD sama dengan setengah luas segitiga ADC sama dengan seperempat luas segitiga ABC, yang mana dapat kita lihat pada gambar bahwa luas segitiga CMD merupakan setengah dari luas segitiga ADC dan setengah luas segitiga ADC merupakan seperempat luas segitiga ABC. Selanjutnya terdapat pula segitiga BMD dan segitiga BMA. Karena M merupakan titik tengah garis AD, maka luas segitiga BMD sama dengan luas segitiga BMA sama dengan setengah luas segitiga BDA sama dengan seperempat luas segitiga ABC. Dapat kita lihat pada gambar bahwa luas segitiga BMA merupakan setengah dari luas segitiga BDA dan setengah luas segitiga BDA merupakan seperempat dari luas segitiga ABC. Karena luas segitiga BCM sama dengan luas segitiga BDM ditambah luas segitiga CMD sama dengan seperempat luas segitiga ABC ditambah seperempat luas segitiga ABC sama dengan setengah luas segitiga ABC. Kita masuk ke dalil Sefa, yaitu membandingkan sisi yang dipotong oleh Sevian. Sevian yaitu garis yang memotong puncak segitiga dan sisi yang berada di hadapannya atau yang berada di depannya. Bisa kita lihat pada gambar, titik C merupakan puncak segitiga yang dipotong oleh garis yang bernama Sevian, sehingga terbentuk sisi AF dan sisi BF. Sehingga dapat kita tulis perbandingan sisinya, AF per BF sama dengan luas segitiga ACF per luas segitiga BCF, di mana bisa kita lihat pada gambar bahwa AF merupakan alas dari segitiga ACF, sedangkan BF merupakan alas dari segitiga BCF, sama dengan luas segitiga AMF per luas segitiga BMF. Oleh karena itu, AF per BF sama dengan luas segitiga ACF dikurang luas segitiga AMF per luas segitiga BCF dikurang luas segitiga BMF. AF per BF sama dengan luas segitiga ACF per luas segitiga BCF. AF per BF sama dengan seperempat luas segitiga ABC per setengah luas segitiga ABC sama dengan 1/2. Jadi terbukti bahwa garis C yang memotong garis berat AD tadi membagi ABF, yaitu terdapat sisi AF dan BF dengan perbandingan 1:2, yang mana AF 1 sedangkan BF 2.
Kita masuk ke teorema selanjutnya. Teorema 8.12. Pada segi 4 ABCD, diagonal AC dan BD berpotongan di titik M, sehingga AM sama dengan MC dan DM sama dengan 2MB. Misalkan titik X dan Y pada sisi MC dan BC, buktikan titik D, X, dan Y segaris. Penyelesaiannya, karena DM sama dengan 2MB, maka diperoleh DM per BD sama dengan DM per BM ditambah MD sama dengan 2MB per 3MB sama dengan 2 per 3. Karena AM sama dengan MC, maka MC sama dengan setengah AC. Kemudian CX per MX sama dengan CM dikurang XM per XM sama dengan CM per XM dikurang XM per XM sama dengan CM tadi kan setengah AC, maka ditulis setengah AC per XM dikurang 1 sama dengan setengah dikali AC per XM dikurang 1 sama dengan setengah dikali 3 dikurang 1. Selanjutnya, perhatikan segitiga MBC dengan titik D, X, dan Y. Lalu kita kembali pada ketentuan dari De Seva, yaitu membandingkan sisi yang terpotong oleh titik D, X, dan Y. Maka diperoleh perbandingan sisi BY per YC dikali CX per XM dikali MD per DB sama dengan 3 dikali 1 per 2 dikali 2 per 3 sama dengan 1. Sesuai dengan dalil De Seva tadi, maka dapat kita tarik pembuktian bahwa ketiga titik ini yaitu titik D, titik X, dan titik Y adalah segaris. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dengan NIM A1C221095. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang dilakukan oleh teman-teman kelompok saya mengenai teorema Cepa, dan di sini saya akan melakukan pembuktian. Untuk lebih lanjut, mari perhatikan. Perhatikan segi 4 ACGE dengan H adalah titik potong AC dan GE. Garis AE dan CG bertemu di I, sedangkan garis AC dan EG bertemu di D. Misalkan B adalah titik potong IH dan AC seperti pada gambar, buktikan bahwa AB per BC sama dengan AD per DC. Yang kita lakukan itu adalah perhatikan segitiga ACI, kemudian segitiga AEC, dan segitiga CEI. Nah, apabila kita menggunakan teorema Menelaus, itu akan diperoleh CD per DA dikali AE per EI dikali IG per GC itu sama dengan 1. Kemudian AB per BC dikali CH per HE dikali EI per IA sama dengan 1. Dan CG dikali per GI dikali IA per AE dikali EH per HC itu sama dengan 1. Nah, apabila ketiga persamaan saya sebutkan tadi dikalikan, maka akan diperoleh AB per BC sama dengan AD per DC. Maka terbuktilah bahwa AB per BC itu sama dengan AD per DC. Kita juga dapat menggunakan cara, yaitu perhatikan segitiga ACI. Nah, segitiga ACI apabila kita menggunakan teorema Cepa, maka IE per EA dikali AB per BC dikali CG per GI itu sama dengan 1. Kemudian pada segitiga ACI gunakan teorema Menelaus dengan garis transversalnya adalah EGD. Maka diperoleh AD per BC dikali CG per GI dikali IE per EA itu sama dengan 1. Maka nantinya dapat ditunjukkan bahwa AB per BC sama dengan AD per DC, sehingga terbukti bahwa AB per BC itu sama dengan AD per DC. Sekarang mari kita masuk ke contoh soal dalil Cepa.
Diketahui titik D, E, dan F masing-masing terletak pada sisi AB, BC, dan AC. Dengan perbandingan BE banding EC adalah 2:3 dan AF banding FC adalah 8:9, jika panjang sisi AB sama dengan 28 cm dan garis AE, BF, dan CD berpotongan di satu titik, maka tentukan panjang AD. Jadi kita akan mengerjakan soal dari teorema Cepa. Soalnya itu diketahui titik D, E, dan F masing-masing terletak pada sisi AB, sisi BC, dan sisi AC dengan perbandingan BE banding EC itu adalah 2. Jadi BE banding EC itu adalah 2:3. Nah, kemudian AF per FC itu adalah 8:9. Jadi AF per FC itu adalah 8:9. Kemudian jika panjang sisi AB, jadi panjang sisi AB ini adalah 28 cm. Jadi panjang sisi dari A ke B itu adalah 28 cm. Dan garis AE, BE, CD berpotongan di satu titik. Nah, maka tentukan panjang AD. Jadi yang ditanya adalah panjang AD. Ini yang ditanyakan. Nah, untuk mencari jawaban dari soal ini kita dapat menggunakan teorema Cepa atau dalil Cepa. Jadi dalil Cepa. Nah, dalil Cepa itu seperti ini. Seperti dijelaskan materi sebelumnya, AD per DB dikali BE per EC kemudian dikali CF per FA itu nilainya akan sama dengan 1. Itu merupakan dalil Cepa. Jadi AD per DB kemudian dikali BE per CE kemudian dikali CF per FA. CF per FA itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Nah, jadi AD per DB-nya itu belum diketahui perbandingannya, jadi AD per DB saja kita tulis. Kemudian BE per EC itu adalah 2 dan 3, jadi 2 dan 3. Nah, kemudian CF per FA. CF per FA, jadi ada CF itu 9 dan 8. Sama dengan 1. Ini dapat kita coret, ini tinggal 4, ini 1, ini 1, ini 3. Maka nanti nilai AD per DB nya itu 4, 3, jadi 4 sama dengan 4 banding 3. Ini adalah nilai perbandingan dari AD per DB. Nah, jadi di sini AD adalah 4, kemudian DB adalah 3. Nah, kita cari panjang AD. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwa perbandingan dari AD banding AB itu sama dengan 4 banding 4 tambah 3 yaitu 7, maka 4 banding 7. Ini adalah perbandingan AD banding AB. Nah, jadi untuk menentukan panjang AD, maka tinggal AD per AB, jadi dikali panjang AB-nya, panjang yang 28 cm ini tadi. Nah, AD per AB itu adalah 4 per 7, kemudian dikali panjang AB 28. Maka nanti didapat nilainya itu adalah, ini kita tinggal bagi ya, habis jadi tinggal 4, maka 4 kali 4 itu adalah 16 cm. Jadi inilah panjang dari AD. Diberikan segitiga ABC dengan D pertengahan AC, E pertengahan BD, dan H merupakan pencerminan dari A terhadap E. Jika F perpotongan antara A dengan BC, maka nilai AF per FH sama dengan. Baiklah, di sini kita akan membahas contoh soal dari teorema Cepa.
soal yang pertama, yaitu diberikan segitiga ABC dengan D adalah pertengahan AC. Jadi D adalah pertengahan dari AC, di mana nanti panjang AD adalah 1 dan BC adalah 1. Kemudian E adalah pertengahan dari BD. E merupakan pertengahan dari B, dan D. Jadi perbandingan DE dan EB adalah 1 dan 1. Kemudian H merupakan pencerminan dari A terhadap E. Jadi H merupakan pencerminan dari A dan E. Nantinya panjang AE itu akan sama dengan panjang EH, atau kongruen, saling kongruen. Kemudian F adalah perpotongan antara AH dan BC. Jadi F ini merupakan perpotongan dari garis AH dan BC. Nah, yang kita cari adalah perbandingan atau nilai dari AF per FH. Jadi AF per FH. Nah, kita untuk mengerjakan soal ini dapat menggunakan beberapa teorema. Yang pertama yaitu teorema Menelaus. Jadi teorema Menelaus. Nah, seperti apa sih teorema Menelaus itu? Nah, teorema Menelaus itu merupakan panjang AP kemudian dibagi panjang PB, nantinya dikali dengan panjang BE per ED dikali dengan panjang BC per CA. Jadi seperti itu teorema Menelaus. Tulis saja, jadi AP per EB dikali BE per ED kemudian dikali CD per CA. CD per CA. Nah, sama dengan 1. Itu sama dengan nilainya sama dengan 1. Nah, tinggal disubstitusi saja nilainya ke dalam persamaan ini. Untuk AP dan PB belum diketahui, maka kita tulis tetap AP per PB, kemudian BE per ED. BE per ED itu nilainya adalah 1 dan 1. Jadi 1 per 1 sama dengan CD per CA. CD per CA. Nilai CD-nya adalah 1, kemudian CA-nya adalah panjang CD tambah panjang DA, yaitu 1 tambah 1. Jadi sama dengan 2. Dikali, jadi 1 per 2 sama dengan 1. Nah, nantinya maka itu AP per PB itu sama dengan 2 banding 1. 2 per 1. Maka panjang AP ini adalah 2, kemudian panjang PB itu adalah 1. Kemudian kita akan mencari panjang dari BF dan FC dengan menggunakan teorema Cepa. Teorema Cepa. Teorema Cepa. Nah, seperti yang sudah dijelaskan materi sebelumnya, teorema Cepa itu adalah AP dibagi PB, kemudian dikali PF dikali per FC, kemudian dikali CD per DA itu sama dengan 1. Itu merupakan teorema Cepa. Jadi AP per PB, kemudian dikali BF per FC, BF per FC, kemudian dikali CD per DA. CD per DA itu sama dengan 1. Tinggal kita substitusi saja nilainya. AP dan PB itu 2 dan 1. 2 per 1 dikali ini yang kita cari, BF per FC kali CD per DA. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Maka nilai BF per FC itu adalah 1 per 2. Itu banding 2. Jadi nilai BF itu adalah 1, kemudian FC-nya adalah 2. Nah, yang kita cari adalah AF per FH. Untuk itu kita harus tahu dulu panjang AE dan FE ini untuk bisa mencari nilai yang AF dan FH ini. Untuk mencari nilai AE per AE banding EF ini kita dapat menggunakan teorema Menelaus. Jadi kita gunakan teorema Menelaus ini. Menelaus. Nah, teorema Menelaus ini BF per FA. Jadi
BF per FA, kemudian dikali AE banding PF, AE banding PF. Jadi ini ya, ini banding ini, kemudian AE dibanding PF, nah kemudian FC banding CB. Jadi FC banding CB itu sama dengan 1. Nah, BF BV ini BP maksudnya ya, BP per PA. Maaf, ada kesalahan. Jadi BP itu sama dengan 1 per 2 dikali ini yang kita cari, AE per PF yang kita cari dikali FC adalah 2 per CP nya adalah 3 sama dengan 1. Nah, jadi nilai AE per EF nya itu adalah, ini bisa bicara, jadi 3 banding 1. Jadi nilai AE nya adalah 3, kemudian nilai EF nya adalah 1. Nah, seperti diketahui di soal tadi, H ini merupakan perpanjangan dari AE, maka nilai AE itu akan sama dengan nilai EH. Jadi nilai AE itu sama dengan nilai EH. Nah, AE itu nilainya adalah 3, kemudian EH ini adalah merupakan nilai EF ditambah FA. Jadi nilai EF ditambah FH. Nah, 3 sama dengan EF-nya adalah 1, maka tinggal FH. Jadi nilai FH-nya itu kita dapat adalah 3 dikurang 1, yaitu 2. Jadi nilai FH-nya adalah 2. Ini adalah 2. Nah, yang kita cari adalah, maka nilai dari AF per FH. Nah, nilai AF per FH. AF itu merupakan panjang dari AE tambah EF. Nilai AE-nya adalah 3 dan EF-nya adalah 1, maka 3 tambah 1 adalah 4. Kemudian FH-nya tadi ada 2. Ada 2. Jadi ini nilai dari AF per FH. Yaitu 4 banding 2 atau bisa juga 2. Itu dia penyampaian materi dan contoh soal tentang teorema de Cepa dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.